Pak Iwan meminta salah satu untuk memimpin doa ya. Mudah-mudahan kita berharap ya dalam pembelajaran hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah, yaitu maslahat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, Mas Hafiz untuk mohon memimpin doa sebelum pelajaran mulai ya. Ya, Mas Hafiz untuk dimulai pelajaran doa. Sebelum belajar mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih Mas Hafiz ya. Hari ini sudah pada sarapan belum pagi ini? Sudah. Ya. Sarapan apa kira-kira? Kentucky. Mas Bayu Kentucky. Mbak Astrid sarapan apa? Telur. Mbak Alifa? Nasi goreng. Mbak, ini berbagai macam tadi makanan, mulai daripada Kentucky, kemudian nasi goreng, ada telur, ada apa lagi? Ya, itu dari berbagai macam masakan tentunya mengandung apa kira-kira? Ada kandungan apa? Proteinnya ya. Seperti itu toh ya. Ya, jadi ada protein, ada karbohidrat, ada vitaminnya, ada yang pagi-pagi sudah dimasakin sayur oleh ibunya, sayur sop atau apa itu banyak mengandung vitamin ya. Nah itu kita nanti hari ini ya sebelum Pak Iwan nanti akan menyampaikan materi ya kira-kira kalau melihat dari formasi satu kelas ini ada yang kelihatan nggak masuk ini ya? Saya dulu Pak Iwan ya. Yang pertama ada Aditya Yulfani Lestari. Ada enggak? Enggak ada. Oh, mana? Izin apa sakit apa alfa? Alfa. Kemudian ada Ahmad Aziz Ifandi ada? Ada. Oh, kemana ini izin? Izin. Oke, kemudian ada Alfira ada. Kemudian Alifa ada, Alia juga ada, terus Amanatul Fitri juga ada, kemudian Anggun kemana Anggun? Sakit ya? Oh ya, kita doakan mudah-mudahan Anggun diberikan lekas sembuh ya. Oke. Ya, jangan sampai kita sakit, makanya pentingnya energi buat kita untuk salah satu juga menjaga kesehatan ya. Oke, saya berikan LKPD ya buat kalian ya. Ini bisa berikan LKPD nanti terkait materi yang Pak Iwan akan sampaikan ya. Pak Iwan nanti akan menyampaikan terkait juga gangguan pada sistem pencernaan ya. Kenapa sih kalau kita di dalam makan ya, pola makan kita kadang-kadang suka tidak teratur atau kadang sembarang ya. Jadi nanti kita akan coba sama-sama belajar sebelum nanti kalian menggambar dan menampakkan sistem pencernaannya, itu akan saya jelaskan tentang sistem organ yang ada di dalam sistem pencernaan. Ya, diperhatikan di situ bahwa proses pencernaan ya. Di dalam proses pencernaan makanan itu adalah ada yang namanya proses pencernaan mekanik, ya, proses pencernaan mekanik, ya. Kemudian di dalam proses pencernaan mekanik itu ada yang namanya proses pengubahan makanan dari bentuk besar menjadi bentuk yang lebih kecil, ya. Jadi makanan yang masuk ke dalam perut kita kan dikunyah tuh, ya toh? Masa sama makan langsung ditelan? Kira-kira berbahaya enggak itu? Iya. Kalau makan ya toh, makanan yang kasar langsung kita telan, berbahaya enggak buat tenggorokan kita? Berbahaya. Jadi yang jelas bahwa ini di dalam awal ya, ketika kita mau makan tentunya gigi kita yang difungsikan untuk kemudian mengunyah. Ya dalam mengunyah dari yang padat menjadi yang lembek ya toh.
yang keras menjadi yang lunak, ya, sampai kemudian lewat di tenggorokan kita sampai pada di dalam usus, ya. Kemudian berikutnya adalah ada proses pencernaan kimiawi. Di situ ada pengubahan makanan dari zat kompleks zat yang lebih sederhana dengan bahan-bahan enzim, ya. Jadi di situ. Kemudian berikutnya, ya, di dalam sistem pencernaan ada yang namanya di situ ada mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus, ya. Jadi 3 saluran itu yang memang yang utama, yang ada kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Kemudian di situ ada kelenjar pencernaan, di mana di situ ada kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Ya. Berikutnya, ini tadi yang saya sampaikan, struktur gigi. Ya, struktur gigi kita itu di situ ada puncak gigi atau mahkota gigi atau korona. Kemudian itu kalau kita angkat, ya, itu gambaran tentang struktur gigi, ya. Ada leher gigi, ada akar gigi, ada umel, ada tulang gigi, ada sumsum gigi atau pulpa. Makanya di dalam pada saat kalian mengalami masalah dengan gigi, berarti ada masalah itu dengan giginya, ya. Ada macam-macam gigi, ya. Ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham depan, ada gigi geraham belakang, ya. Jadi di bagian itu kelihatan, ya. Kira-kira yang termasuk gigi seri itu yang mana? Kemudian yang masuk pada gigi taring itu yang mana? Kemudian gigi geraham depan itu juga yang mana? Gigi geraham belakang itu juga ada bagiannya itu. Pada gigi seri itu untuk memotong, ya, memotong. Kemudian kalau di PKS bisa dibuka halaman 21, ya, itu ada struktur atau macam-macam gigi, ya. Nah, ini kemudian berikutnya adalah lidah. Lidah ini adalah alat pengecap rasa, membolak-balikkan makanan, kemudian menolong makanan masuk dalam kerongkongan. Nah, ini lidah, ya. Berikutnya tentang kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini adalah menghasilkan ludah atau air liur atau saliva yang berfungsi untuk membantu proses penelangan makanan. Ada 3 macam kelenjar ludah dalam rongga mulut. Yang pertama adalah kelenjar parotis, kemudian ada submandibularis, ada kelenjar sublingualis, ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Tidak ada? Oke, berarti berikutnya adalah lambung. Lambung atau dalam bahasa itunya adalah ventriculus, ya, yang disebut juga dengan perut besar atau kandung besar. Itu lambung itu. Ya. Pak, lambung saya sakit. Itu karena terjadi. Kira-kira apa penyebabnya? Tahu enggak kalian? Lambungnya terasa sakit. Makan makanan pedas, sorry. Enggak makan, ya. Memang salah satunya itu. Kemudian di dalam lambung ini terletak yang di sebelah kiri itu adalah rongga perut di bawah, rongga dada diafragma, ya. Kemudian ada 3 bagian. Ada bagian atas, dia bagian tengah, dan ada bagian bawah, ya. Jadi di situ terjadi yang namanya pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Iwan akan membacakan, ya, tugas kalian. Nanti kita bagi 2 kelompok, ya, di mana kalian akan Pak Iwan memberikan tugas, ya, tugas tentang membuat bagan sistem pencernaan, kemudian nanti diberikan nama kelompoknya, kemudian anggota kelompoknya, ya, sampaikan waktu sekitar 10 menit, ya, 10 menit untuk menyampaikan organ yang ada pada sistem pencernaan, ya. Jadi nanti disiapkan, ya, Pak Iwan kalian juga sudah menyiapkan alat-alatnya, yaitu ada 1 lembar, kemudian dikasih nama. Nanti 2 kelompok, ya, kelompok 1, kemudian kelompok 2, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ada 2 kelompok. Jadi di situ ada lembar kerja peserta didik, ya, LKPD.
Itu di situ kalian akan mendapatkan tugas ya. Jadi Pak Irwan nanti akan tadi sudah ya menyampaikan tentang bagian-bagian itu, kemudian sampai akan membuat ya bagan ya batu di kertas, kemudian di mana nanti Pak Iwan akan memberikan penilaian ya berdasarkan sesuai dengan kerjasama kalian ya. Oke, siap ya. Oke, disesuaikan dengan kelompoknya ya. Nah, diskusi, itu namanya diskusi ya. Kalau sama sendiri berarti itu namanya secara mandiri ya. Jadi sama bisa mencari referensi baik melalui buku paket yang pernah Pak Iwan bagikan, kemudian ada BKS, ada lewat handphone yang bisa kalian cari ya. Seperti apa nanti ya. Hasilnya nanti bisa diberikan Pak Iwan, akan diberikan penilaian ya. Jadi bukan hanya penilaian formatifnya, tapi nanti juga penilaian sikap ya. Pak Iwan akan berikan penilaian ya, ada scoring. Ayo cepat, kita agak dipercepat waktu kita juga tinggal beberapa menit ya. Sambil berdiri tidak apa-apa, nanti menunjukkan hasil gambarnya ya. Nah, nanti Fahim bisa yang penting bisa kelihatan. Ayo. Ayo cepat. Sambil Pak Iwan juga akan memberikan penilaian ya. Ayo, siapa yang membacakan? Dibuka ya. Kemudian nanti di akhir juga ada penutupnya. Jadi kelompok 2 akan menyampaikan hasil. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang penjelasan tentang sistem pencernaan manusia. Nama kelompok 2, Edrisa Arceri, Alfira Ayu, Putri Alifiatul, Muhammad Jasa, Bayu Afan. Penjelasan tentang sistem pencernaan manusia. 1. Mulut. Dalam mulut manusia tersusun atas 1. Gigi, lidah, air liur, dan kelenjar lidah. Berfungsi menjelaskan proses mekanik dan kimiawi dari makanan supaya bisa masuk ke pencernaan. 2. Kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran penghubung antar mulut dan lambung. Di kerongkongan ini semua minuman atau makanan yang sudah dikunyah akan melaju menuju ke lambung. 3. Lambung. Lambung adalah kantung yang terletak di rongga perut sebelah kiri. Lambung berfungsi memecah makanan agar berubah menjadi seperti bubur. 4. Usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian terpanjang di saluran pencernaan manusia. 5. Usus besar. Usus besar mempunyai panjang sekitar 5-6 meter yang terdiri atas 3 bagian, yaitu 1. Sekung, 2. kolon, 3. sertum, dan lain-lain seperti rektum dan anus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tanggapan dari kelompok 1? Ada yang ditanyakan? Pada kelompok 2? Ayo, Alifah, Alian, Amel. Sudah cukup jelas? Oke, berarti berikutnya ada kelompok 1. Ayo, oke, silakan duduk, Mas Hafiz dan Mas Fahim. Ya, silakan dimulai.
Ya, ayo dimulai. Julia sama Amal yang kelompok 2 diperhatikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Bintan Rabiba dari kelompok 1. Dan rekan saya kami akan membacakan tentang hasil presentasi kami tentang alat-alat pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Mulut berfungsi sebagai organ. Mulut berfungsi sebagai organ pengantar makanan dari kami. Bagian-bagian dalam mulut yang pertama adalah berfungsi untuk memotong dan mengunyah, dan berfungsi memotong dan mengunyah. Yang kedua adalah lidah, berfungsi untuk mendorong makanan. Yang kedua adalah lambung. Lambung berfungsi untuk menampung makanan dan minuman, mengolah dan mendorong makanan ke usus untuk menyerapkan makanan lebih lanjut. Yang ketiga adalah usus halus. Usus halus berperan dalam proses penyerapan gizi dari makanan dan minuman. Yang ketiga adalah usus besar. Usus besar ada untuk menyerap vitamin dan cairan yang terdapat di dalam minum sebelum membentuk feses. Yang ketiga, proses pencernaan. Yang pertama adalah mekanik. Proses pencernaan makanan adalah proses pencernaan makanan mengubah makanan bentuk yang lebih kecil. Yang kedua adalah kimiawi. Proses pencernaan makanan, proses pengolahan makanan yang dibantu oleh suatu zat kimia yang disebut enzim. Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama adalah karbohidrat. Salah satu asupan karbohidrat yang banyak dikonsumsi masyarakat sehari-hari seperti nasi, roti, dan juga jagung. Yang kedua adalah protein. Protein membentuk sel juga DNA. Nutrien ini juga berfungsi untuk membangun tubuh atau membentuk struktur tubuh. Yang ketiga adalah lemak. Lemak tidak selalu buruk tapi bisa menjadi sumber energi. Karena lemak menghasilkan 2 kali lebih besar dari karbohidrat. Yang ketiga adalah vitamin. Vitamin diperlukan untuk memelihara fungsi sistem tubuh, namun tidak punya kandungan energi lebih tubuh. Yang ketiga adalah mineral. Sama seperti vitamin, mineral tidak menghasilkan energi, tapi tubuh tetap membutuhkan nutrien yang satu ini pasti dalam jumlah sedikit. Yang ketiga, air. Air adalah nutrien yang paling penting karena 70% dari tubuh manusia terdiri dari air. Ya, cukup sudah. Sekian. Kata apa dari kelompok? Ayo, monggo, bersilakan. Ada? Enggak. Jelas. Oke. Baik, berarti kita kasih aplaus buat kelompok 1. Jadi alhamdulillah ya, saya sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sebelum Pak Iwan akhiri, kira-kira ada kesulitan atau apa pertemuan hari ini? Terima kasih ya. Sebelum Pak Iwan tutup, kita sama-sama akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga materi apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jaga kesehatan, pola makan yang sehat, ya, sehingga menghasilkan energi di dalam tubuh kita yang kuat. Ya. Terima kasih. Kurang lebih yang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.